Kalau maksud Anda sufi, artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya. Maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Makanya para sahabat Nabi sufi, kotornya ditinggalkan, yang baik-baik muncul. Paham ya? Tasawuf diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf lah. Ini tasawuf ini juga banyak benalu-benalu tasawuf nih. Kita penyakit dalam tasawuf ada ngaku tasawuf. Tasawuf palsu, nggak mau sholat, senang dengan berita bohong, disebarkan amalan-amalan palsu. Ini tasawuf juga ada penyakitnya. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang firqah batiniyah sufi? Mohon penjelasannya ya. Batiniyah ya atau sufi ya. Kalimat sufi sendiri itu kalimat yang apa namanya? Tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman para sahabat. Sehingga akhirnya kalimat sufi itu pun diperselisihkan karena sufi ternyata nisbah kepada apa? Ada yang mengatakan nisbah kepada sufah karena para sahabat dulu tinggal di sufah di bagian belakang Masjid Nabawi ya. Bukan dalam masjid tapi plat apa namanya? Mulhak atau tambahan bagian belakang mereka tinggal di situ sehingga disifati dengan sufi. Tapi ini salah kata para ulama karena kalau maksudnya sufah harusnya sufi bukan sufi ya. Ada yang mengatakan nisbah sufi kepada suf yang terbuat dari orang-orang dahulu suka pakai baju dari kain wol dan mereka dikenal ibadah, ahli ibadah sehingga disebut dengan sufi. Yang jelas tidak ada pendapat yang kuat dan tegas tentang masalah ini dari mana asal muasal kata sufi. Tetapi kalimat sufi sendiri karena tidak ada definisi yang tegas dan banyak orang mengaku mereka sufi, maka kita lihat apa maksud Anda dengan perkataan sufi. Kalau maksud Anda sufi artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya. Maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Para sahabat semuanya apa? Sufi, dan imamnya sufi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu maksudnya, orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, maka itu sufi yang benar. Tapi kalau maksudnya sufi artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa. Ya. Jadi intinya tidak bisa kita vonis secara mutlak, maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus tarekat yang bagaimana akidahnya? Dengan jawaban seperti ini lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah, maka itu sufi yang benar kalau begitu. Maka lebih baik kita jawab dengan tafsil maksud Anda sufi apa, terus bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, kita nilai per ibadah, kita nilai per akidah benar atau tidak, kita timbang di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Betul. Di sufi itu bukan semua salah. Tasawuf itu tidak salah. Karena konsep tasawuf itu dari kata safa, tasfiyah.
menyaring yang kotor sehingga muncul yang baik-baik. Muncul. Jadi setiap kita menyaring yang kotor muncul yang baik, itu disebut tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, sufi. Diterap ke dalam bahasa kita jadi sofi. Perempuannya Sofia. Sofia. Makanya orang-orang yang kemudian dia latihan menyaring-nyaring yang kotor, muncul yang baik-baik, maka muncul sifat-sifat baik dalam dirinya. Bagaimana menyaringnya? Paling gampang lewat ibadah. Karena ibadah itu dengan syariat. Begitu mengerjakan syariat, yang kotor hilang. Misal, rajin sholat, dengan sholat yang kotor-kotor hilang. Rajin puasa, dengan puasa yang kotor-kotor di nafsu hilang. Makanya untuk jadi orang sufi misalnya, antum tidak harus pergi ke tempat-tempat misalnya memencilkan diri, pergi ke gunung, pergi ke gua, tinggalkan keluarga, anak-anak dikasih bekal, istri terbengkalai, gitu kan? Antum di gua sendirian, kata beliau, ngapain? Sufi. Enggak usah. Kalau dalam isyarat ini menggunakan syariat. Tapi juga antum jangan kucilkan, barangkali ada yang berguru, ada yang ingin datang, belajar zikir, belajar sholat, belajar macam-macam. Tidak semua aliran sufi itu salah. Kata Syekh Hasim, yang salah itu yang menyimpang dari ukuran syariat. Jadi kalau keluar dari ketentuan syariat itu yang keliru. Lihat ya, tidak semua sebut sufi. Tidak, sufi yang bagaimana? Karena secara bahasa, secara gramatikal, dan dalam pengertian fikih pun, tasawuf itu adalah proses menghilangkan yang kotor sehingga yang baik muncul. Bagaimana caranya? Pribadi berpendapat cara terbaiknya dengan mengerjakan syariat. Rajin sholat jadi sufi. Rajin puasa jadi sufi. Rajin baca Al-Quran jadi sufi. Makanya para sahabat Nabi, sufi kotornya ditinggalkan, yang baik-baik muncul. Paham ya? Ya, jelas ya? Dan hormati. Kalau orang misalnya punya amalan tertentu, bersandar pada dalil, kita menghormati. Jangan menghujat. Kalau berani temui. Datangi, tanyakan. Ada, Masya Allah, alim, saya sangat menghormati beliau. Sangat menghormati. Dan saya sarankan, yang tinggal di daerah-daerah dekat beliau tinggal, ayo berguru pada beliau. Orang yang alim dan luar biasa. Ilmunya luas. Bahrul Quran, samudra Quran. Bahkan sampai ke ranah takwilnya itu bagus penguasaannya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum. Tinggalnya di Lasem. Masya Allah, pesantrennya juga dijaga betul dari yang kotor-kotor. Bahkan pesantrennya dari dulu sampai sekarang tidak menerima sumbangan-sumbangan yang tidak jelas. Sekalipun masanya banyak dan sebagainya. Itu teman-teman. Begitu seseorang bertanya pada beliau tentang hukum jamaah tabligh. Bagaimana hukum ikut jamaah tabligh? Beliau tidak memberikan jawaban langsung. Beliau langsung pergi ke pusatnya, ke India. Beli tiket sendiri, berangkat sendiri, pesan hotel sendiri, ingin menyaksikan apa amalannya, sehingga bisa menyampaikan dengan baik pesannya. Ngelihat sendiri seperti apa, referensi dari mana, bagaimana amalannya, baru disimpulkan hukum. Bayangkan, antum bisa katakan bagaimana menjaga lisannya untuk menemukan satu kesimpulan, sampai menyeberang satu negara ke negara yang lainnya untuk menemukan kesimpulan yang terbaik. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu Masya Allah. Ada lagi kisaran Rembang, ada namanya Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, itu Masya Allah. Itu dapat pendidikan Quran, saya katakan itu Masya Allah manusia Quran. Ya, saya belum pernah berjumpa orangnya, tapi saya merasakan kemuliaan-kemuliaan dalam diri beliau. Itu tidak mendapatkan pendidikan formal. Tapi kalau antum tanya Quran, fikihnya sampai hukumnya, itu Masya Allah. Penguasaannya bagus. Nah, itu juga penjagaan dirinya luar biasa. Sufi. Sufi bukan pengertian yang normal aja. Beliau kadang di Jogja, kajian dengan para profesor, itu Quran yang antum baca, di antara tim pentasihnya, itu beliau. Di antara tim pentasihnya. Kesederhanaannya luar biasa. Masya Allah. Ketika melamar, hanya naik mobil angkutan. Angkutan. Padahal mungkin punya menggunakan yang lain. Tapi membiasakan diri hidup dalam kesederhanaan, yang sekiranya cukup bagi kebutuhan dirinya. Yang lebih. Yang kira-kira membangkitkan nafsu, ditekan, yang baik-baik yang muncul. Makanya teman-teman, ayo coba kunjungi guru-guru yang lain, belajar pada yang lain. Jangan hanya terfokus kepada saya misalnya, silakan ada guru yang lain. Ambil ilmunya. Kalau baik, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Ragu, tanyakan. Itu sumber yang paling bagus. Makanya saya sering sampaikan, silakan belajar pada siapapun sepanjang ada kebaikan. Kalau tidak sepakat, langsung tinggalkan aja. Saya sebutkan lagi, seperti saya sebut di Surabaya. Silakan, banyak sekarang pilihannya. Ada misalnya Ustadz Abdul Somad sekarang, Ustadz Firanda, ya Ustadz Khalid Basalama, Ustadz yang lain-lainnya, Ustadz Salim Villa, Ustadz Felix dan sebagainya. Antum yang baiknya ambil, tidak sepakat tinggalkan, ragu tanyakan, selesai. Dan hati antum akan tenang. Dibandingkan antum sibuk menilai orang lain, celak sini, celak sana, tahdir sini, capek antum. Surga antum belum jelas, ngapain ngurusin surga orang lain? Surga antum belum jelas, ngapain ngurusin surga orang lain?
Jangan buang-buang pahala antum, digunakan untuk memberikan pada orang lain, sayang. Jelas ya? Muslim, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah bermadhab. Yang kelima apa? Sufi, tasawuf, ikut manhaj ahli tasawuf. Ini identitas yang tidak boleh lepas dari dirimu, semuanya. Sufi Hambali, Sufi Hanafi, Sufi Maliki, harus bilang itu Asy'ari atau Maturidi. Madhab itu pun tersebar Indonesia, mayoritas Syafi'i. Di Mesir ada Syafi'i, ada Maliki. Di Maroko Maliki. Di India Hanafi. Di Turki Hanafi. Akidahnya di Turki Maturidi kebanyakan. Di sini Asy'ari. Mesir Asy'ari kebanyakan. Baik, seperti itu. Tasawuf lah. Ini tasawuf ini juga banyak benalu-benalu tasawuf. Kita penyakit dalam tasawuf ada ngaku tasawuf. Tasawuf palsu, nggak mau sholat, bohong, ngaku ketemu Nabi, ngaku-ngaku macam-macam. Ada pesawat, ada benalunya. Senang dengan berita bohong, disebarkan amalan-amalan palsu. Ini tasawuf juga ada penyakitnya. Gara-gara benalu-benalu tasawuf ini tadi, yang musuhi Asy'ariyah, musuhi bermadhab, wah gencar ini. Sufi sesat. Sehingga kalau ingin menyalahkan seseorang itu, dia sufi. Kenapa? Oh, dia alim tapi sufi sayangnya. Kayak tadi Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah alim tapi sayangnya Asy'ari dan sufi. Kebalikannya zaman dulu. Sufi ini sanjungan. Maka ini catatan penting. Istilah tasawuf dan sufi harus tetap kita angkat. Tidak akan pernah kita ganti dengan istilah yang lain, biarpun mengganti juga tidak salah. Sebagian mengganti dengan tazkiyatun nufus, tahdzibun nufus, ilmu raqaik, ilmu akhlak. Boleh. Tathhirul qulub boleh, ada dalam Al-Qur'an. Tapi kita mempertahankan istilah sufi dan tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Memang istilah tasawuf tidak pernah kalimat itu disebut pada zaman Nabi dan juga oleh para sahabat Nabi. Tapi itu namanya istilah nama tasawuf. Adapun tasawuf diambil dari kata apa nggak penting itu. Yang penting tasawuf adalah menjadi satu ciri atau nama untuk orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dengan manhaj tertentu. Manhaj ahli tasawuf, sufi orangnya. Kalau kalimat tasawuf ini ada beberapa pendapat apakah kalimat tasawuf itu diambil dari kata apa sih. Tasawuf itu dari kata sof, karena orang yang selalu mendekatkan pada Allah itu senang dengan sof pertama, atau dari kata sofa, yasfu, sofaan, sofi, bersih, karena yang kedua tasawuf karena orang yang senang membersihkan hati. Ketiga mengatakan tasawuf diambil dari kata ini orang yang senang kepada Allah dan Rasulnya sampai meninggalkan dunianya, tidak peduli dengan dunia, maka seperti sahabat Nabi Abu Hurairah dan lainnya ashabus suffati, diambil dari kata suffah. Nah ini ada itu dari kata Yunani, sufi dari kata sopos. Sopos itu karena hikmah, filosofi. Sopos berarti ahli hikmah. Ini adalah masalah bahasa. Atau diambil yang kelima dari kata suf. Suf itu adalah baju keras, baju kasar yang biasa dipakai oleh orang-orang fakir, karena ahli tasawuf biasanya menghindari dunia, maka suf, wall. Ini adalah secara bahasa, nggak penting masalah itu. Yang jelas kita kembali kepada makna tasawuf sufi. Kenapa kok kita pertahankan makna ini? Sebab kalau dalam ilmu hadis dan sebagainya, kalau seorang murid ingin menyanjung gurunya, itu adalah wakana sufiyan, dia adalah seorang sufi, muhaddis sufi. Kalau ingin menyanjung dia ahli ibadah, gelarnya sufi. Jadi istilah sufi itu gelar baik dari masa ke masa. Hari ini aja mulai dirusak oleh hamba-hamba perusak itu. Makanya jangan ragu sufi, tapi dikatakan sufi adalah perusak. Hari ini lihat selebaran-selebaran tasawuf membuat kerusakan. Sufi memang ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh oknum orang-orang yang mengaku dirinya tasawuf.
seperti disyarat oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, guru Torekoh, beliau tidak tentang di Syam. Hari ini seorang yang mengaku dirinya Syekhut Torekoh, guru Torekoh, guru tasawuf, jadi murid saja nggak pantas, hanya sekedar ngaku-ngaku kebiar saja, makom seorang Syekhut Torekoh, tapi nggak ada akhlaknya, nggak ada ilmunya. Kalau di Syam ada, di Indonesia mungkin juga ada. Ini yang merusak tasawuf itu adalah orang yang dia punya ilmu tasawuf, ngaku-ngaku tasawuf, kerjaannya ngomong masalah makrifat sampai pagi, nggak tahajudan, sholat subuhnya hilang, so ngambil duitnya orang. Lah ini tasawuf palsu itu. Tasawuf itu membersihkan hati agar hatinya hidup dengan Allah, hidup dengan manusia baik. Sufi tasawuf, Imam Ghusyairi dengan risalahnya, Imam Ghazali dengan Ihya'nya, Imam Haddad dengan buku-buku tasawufnya. Di sana memang ada benalu-benalu tasawuf. Lah ini loh kadang-kadang mereka merusak atau mencaci ahli tasawuf karena dengan benalu tersebut. Enggak, kita enggak urusan dengan benalu. Ada kesesatnya tasawuf nggak masuk, kita nggak peduli. Tasawuf ditandai di masyarakat kita dengan orang yang ikut torekoh. Misalnya ada torekoh Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dari Faiyah, ada Tijaniyah, dan seterusnya. Bertorekoh adalah bertasawuf. Yang torekoh yang benar, kalau torekohnya Cibaki, torekoh lain, torekoh palsu itu, torekoh gurunya nggak jelas, ahli sujud juga enggak. Nah, torekoh guru, seorang syekh torekoh ala buddha ayakuna aliman bifuru'i syari'ati. Kalau ada guru torekoh di kiri kanan kita, syaratnya satu, yang pertama adalah dia harus alim bifuru'i syari'ati, ngerti halal haram, terbukti dia ada ilmu. Nah, ini hanya dipakai sorban saja langsung dianggap syekh torekoh. Ini juga bermasalah. Kadang-kadang kita salahnya di sini. Bapaknya guru torekoh meninggal dunia, anaknya langsung naik jadi guru torekoh. Nggak ada urusannya ini, bukan berarti anak langsung naik. Ini bukan tahta kerajaan yang diwariskan kepada anaknya. Enggak, kalau anaknya nggak benar ya jangan dikasih sorban, suruh jualan di pasar, masuk surga nanti. Ini kadang-kadang seperti itu, diwariskan karena makom guru torekoh. Kalau guru torekoh yang datang banyak, guru ilmu jarang. Orang tapi guru torekoh ini yang benar ya benar itu yang, tapi kita urusannya saya memang benar. Torekoh adalah hak. Abdul Qadir Al-Jailani, Qadir ya kembali ke sana. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad Rifai, Tijaniyah, yang paling banyak ulama-ulama baik bertasawuf. Maka tasawuf adalah istilah yang kita tidak bisa merubahnya. Kalaupun harus pakai sesaat, ilmu raqaiq, oke. Ilmu tahdhibun nufus, oke. Tadhhirul qulub, oke, boleh. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan istilah tasawuf, karena istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Sehingga kita ingin tasawuf sufi, tasawuf sufi. Kalau ada benalunya, ya kita pangkas benalunya, kita buang. Kita ingin tasawuf yang sesungguhnya. Sufi tasawuf. Ada mereka hantaman dari kelompok orang tentang tasawuf. Dan kadang yang tidak disenangi itu aneh. Hanya amalan dilakukan oleh tasawuf. Ahli tasawuf mengadakan sebuah amalan. Tiba-tiba, oh bid'ah ini nggak boleh sesat. Kenapa? Ada amalan ini. Ajib, bid'ahnya di mana? Dia terlalu, karena sudah tidak senang dengan tasawufnya, nggak mau. Seperti halnya begini. Seperti, astagfirullah, saya tidak mau makan donat. Oh, nggak mau makan donat? Oke. Kamu mau gula? Gula mau? Oh ya gula mau. Tepung? Oh mau tepung. Diaduk boleh? Boleh. Dipanggang, di open dan dibentuk, lalu bulat. Oh ya nggak apa-apa, keluar. Kok sama kayak donat? Ya donat itu begitu. Oh gitu. Jadi suruh zikir mau enggak? Mau. Kumpul dengan silaturahmi mau. Terus cerita tentang Nabi Muhammad boleh. Ya itulah namanya maulid Nabi. Oh bid'ah. Jadi bid'ah. Kan aneh. Padahal dicerinci boleh, mau, giliran disebut jadi ini kayak, oh itu donat. Mau donat? Nah, udah nggak mau donat tapi mau tepung, mau gula. Hanya waktu bunder di tengahnya dibolongin, dikasih nama donat, astagfirullahaladzim. Dilabeli maulid Nabi jadi nggak mau. Padahal isinya apa? Mau nggak ngaji, belajar, dars, halakoh? Mau. Ada sejarah Nabi dibaca? Mau. Selawat Nabi dibaca? Oke. Ada sedekah? Boleh. Ya sudah, mau enggak? Mau hadir, alhamdulillah. Tulisannya maulid Nabi. Astagfirullah, maulid. Ya. Enggak mau donat. Mau tepung sama gula yang di open.
Ya itulah keanehan mereka yang anti tasawuf itu nggak jelas, nggak tahu manhaj mana. Kita minta tolong kepada saudara-saudara yang anti tasawuf, jelaskan kepada saya kesalahannya di mana. Kalau memang ada tasawuf palsu, jangan ditempelkan ke saya tasawuf bohong itu. Lain, kita tasawuf ada manhaj. Ada manhaj tasawuf. Manhajnya adalah mengikuti sunnah Nabi dan Al-Quran, nggak keluar dari manhaj itu. Maka semua amalannya ahli tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran ya batal, sama kasusnya, nggak ada beda. Maka di sisi mana yang salah? Bahkan kami minta, kau tolong cermati dong amalan yang ada di Al-Bahjah, kan ada. Yang salah mana? Yang membenci tasawuf. Inilah manhaj, saya tasawuf, sufi saya. Saya ngajarkan ilmu tasawuf yang membersihkan hati. Yang salah mana? Sebutkan. Nah, seperti itu dong. Identitas yang 5 jelas? Nih, ke bawah sampai ya guru-guru tasawuf hari ini. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga iman kita, akidah kita, hati kita, jasad kita, lahir batin kita, kelompok kita, perkumpulan kita diridhai oleh Allah SWT. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad